Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya channel gue Ega Pratama Official. Cuacanya sangat dingin banget. Ya di daerahku ini alhamdulillahnya panasnya juga masih imbang dengan suhu udaranya dingin banget. Jadi nggak terlalu panas kalau siangnya. Ya alhamdulillah aja, dan semoga kalian-kalian yang di luar sana yang mengalami musim kemarau ekstrim, apalagi di daerah mana? Daerah Jepang, di daerah Cina yang kemarin kena bencana, ada yang jebol di pinggiran tepi, apa ya itu, bisa dibilang laut ya. Jadi semoga bisa terlewati musibahnya dan benar-benar bisa kembali lagi seperti normal lagi. Amin Allahumma amin. Dan guys, Sagittarius, kali ini juga aku akan bahas tentang satu sifat Sagittarius lagi yang mungkin kalian penasaran nih, kenapa Sagittarius segitunya gitu ya. Jadi ya ada beberapa ketentuan menurut Sagittarius itu adalah mutlak, karena Sagittarius kan memiliki tingkat penilaian sangat tinggi. Dia akan tahu meskipun dia nggak nyari tahu, dia akan tahu meskipun kamu sembunyikan sesuatu, dan dia akan benar-benar tahu ketika kamu sudah berbohong. Jadi hati-hati dengan Sagittarius, karena salah satu zodiak ini adalah salah satu zodiak yang nggak pernah bisa ditipu. Ya, kamu ingin menipu Sagittarius, harus belajar 100 abad dulu ketika kamu ingin bisa menipu Sagittarius. Kadang Sagittarius mengikuti permainanmu bukan karena dia kalah, melainkan dia ingin tahu seberapa jauhnya kamu bisa mempermainkan si Sagittarius. Tapi ya udahlah, itu endingnya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Ya, seperti biasanya aku akan selalu bikinkan konten-konten tentang Sagittarius. Ya meskipun kalian nggak paham, kembali lagi aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang membingungkan menurut kalian. Aku minta maaf, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu, dan aku hanya bisa melakukan apa yang aku mengerti. Jadi mohon maklumi aja ya guys. Semoga ini akan jadikan hiburan aja, dan mungkin ada persamaan. Ya syukur, semoga kalian bisa menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kalian melalui video-video yang gak jelas seperti ini, oke? Ya Sagittarius, bagaimana kabar kalian? Aku ingin nyapa dulu nih ke kalian senior Sagittarius, sahabat-sahabat Sagittarius, dan ya saudara-saudaraku Sagittarius di luar sana. Aktivitas kalian seperti apa? Semoga selalu bisa membuat kalian bahagia. Ya karena ending-ending ini Sagittarius tuh merasakan kegalauan yang sangat luar biasa. Karena ya itulah manusia ya, manusia. Kita selalu terbentur oleh energi-energi manusia yang mungkin kita tidak sama, yang mungkin memiliki sifat yang berbeda ataupun jalan pemikirannya berbeda, sehingga Sagittarius melibatkan perasaannya dan mengorbankan sesuatu di dalam dirinya agar bisa selalu sinkron dengan semuanya. Itulah Sagittarius, selalu berkorban tapi dia tidak pernah mendapatkan pengorbanan dari orang lain. Wah, perih banget tuh. Dan kali ini guys, aku akan membeberkan salah satu sifat Sagittarius, yaitu adalah Sagittarius tidak akan pernah takut kehilangan. Wah, ini nih mungkin adalah berita umum. Ini adalah pemberitaan, benar-benar sudah banyak orang yang tahu kenapa Sagittarius tidak suka ataupun gak takut atas kehilangan seseorang, apalagi pertemanan, terus gebetan ataupun sahabat-sahabatnya. Mungkin karena ada beberapa faktor yang membuat Sagittarius tidak apa-apa, benar-benar gak peduli. Ya karena menurut Sagittarius sebuah ikatan tuh harus dijalankan sepenuhnya guys, jadi nggak usah tanggung-tanggung. Contoh, ketika ingin berteman dengan Sagittarius, ya selayaknya sebagai teman, kita selalu membantu, kita selalu support, meskipun tidak full apa yang dia mau, kita selalu support dalam arti kita bisa menasehati, ataupun bisa menegur, ataupun bisa menerima teguran, menerima kesalahan. Itulah gunanya teman. Tapi kalau kita setengah-setengah dalam pertemanan, dalam ikatan, buat apa gitu loh, percuma gitu ya. Yang ada hanyalah kebencian, yang ada hanyalah bermuka dua, baik di depan dan buruk di belakang. Mungkin dari sini ada beberapa orang yang berpengalaman ketika dia menemukan orang yang bermuka dua. Kalau Sagittarius jangan ditanya, banyak banget pengalaman menemukan seseorang yang bermuka dua, apalagi teman-temannya yang bisa dibilang Sagittarius tuh temannya banyak, tapi yang deket dikit. Kenapa? Karena Sagittarius tuh nggak mau ribet, nggak mau drama, nggak mau bener-bener bisa dibilang
berbagi dosa lah. Gibah itu kan dosa, cerita tentang keburukan orang lain itu dosa. Daripada mendengarkan hal-hal yang bersifatnya kebodohan, hal-hal yang bersifatnya menimbulkan dosa, lebih baik Sagittarius tuh memiliki beberapa teman, memiliki beberapa kedekatan yang digunakan untuk aktivitas positif. Contohnya bermain musik, terus jalan-jalan dan apapun itu. Itulah tadi alasannya. Mungkin ada beberapa orang yang penasaran kenapa Sagittarius tidak takut kehilangan teman dan apapun itu ya. Kebahagiaan seseorang beda-beda, arti ikatan seseorang juga beda-beda. Jadi kita tidak perlu mengejar seseorang kenapa seseorang itu mungkin bisa dibilang suka menyendiri, mungkin karena dia memiliki trauma yang luar biasa di masa lalunya, ataupun mungkin memang sendiri itu adalah tempat ternyaman dia dan dia memiliki hanya beberapa teman yang dekat-dekat banget dengan dirinya. Jadi kita bukannya kita bukannya kita nggak mau ngajak dia teman, mungkin dia ingin memiliki dunianya sendiri. Jadi gak usah memikirkan hal itu. Oke guys, ya terus bukan sekedar tidak takut kehilangan teman, bahkan Sagittarius juga orangnya suka kadang-kadang meng-cut off seseorang ataupun men-cut off ikatan pertemanannya. Menurut Sagittarius, kita memiliki tujuan dalam kehidupan kita, baik pun pertemanan maupun sendiri. Kita memiliki arti, momen dan lain sebagainya. Tapi kita juga butuh yang namanya bisa dibilang kejujuran dalam sebuah ikatan. Kalau kita hanya bisa memanfaatkan dalam sebuah ikatan, terus gunanya ikatan itu apa gitu ya. Kalau tidak ingin dikorbankan, tidak bisa mengorbankan, terus gunanya ikatan itu juga apa. Jadi kita tuh nggak perlu muluk-muluk dalam sebuah ikatan yang kalian ingin cari. Mungkin kalian akan mengerti dan ingin kalian tahu, mungkin kalian akan tahu dengan sendirinya ya. Dan ada beberapa orang juga yang bisa dibilang ahli di bidangnya, karena mereka tahu nih bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan baik ketika mereka tidak ingin memiliki ikatan dengan seseorang tapi dia menghargai seseorang. Itu ketika benar-benar Sagittarius sudah ekstra pro, dia sudah menguasai bagaimana untuk menangani seseorang meskipun dia tidak ingin dekat banget dengan seseorang. Lebih baik dia menghargai daripada dia menyakiti sih, seperti itu ya. Terus ada nih pengalaman aku tentang sebuah ikatan, yaitu adalah ketika ada sebuah permasalahan yang datang kepada seseorang dan orang itu ingin dimengerti, dan ketika itu juga teman-temannya mengerti dia, dan sebaliknya ketika ada salah satu temannya juga yang mengalami hal yang sama, dia pun menghindar karena dia menganggap dia bukan level dia. Maksudnya teman itu bukan levelnya karena mungkin nggak punya nyali yang besar sehingga menganggap teman itu lemah. Jadi ya nggak usah heran ketika orang-orang Sagittarius tuh suka banget men-cut off seseorang ya. Terus hubungannya dalam kehidupan Sagittarius apa berpengaruh bang? Sangat berpengaruh ya. Kita Sagittarius tuh lebih cenderung lebih ingin kebahagiaan. Kita tidak mau memulai kebahagiaan, kita lebih suka mempertahankan kebahagiaan, karena ketika kita sudah memulainya itu berarti kita harus memiliki waktu yang lama untuk membangun dari kata 0 menjadi ke 100. Kita harus benar-benar menggali nih orang ini suka apa, menggali nih keceriaannya itu seperti apa, menggali nih apa yang dia tidak suka, sehingga dia benar-benar mencapai di titik puncak ketika dia diam aja sudah ketawa. Itu benar-benar melelahkan menurut Sagittarius, karena di tahun 2024 ini Sagittarius itu sudah benar-benar maunya ditemani oleh orang-orang yang sudah bahagia. Karena apa? Ketika sudah bahagia, otomatis Sagittarius itu tahu nih sumber kebahagiaannya itu apa dan sumber ketidakbahagiaannya itu apa. Jadi Sagittarius nggak usah mencari-cari lagi. Dan yang harus Sagittarius lakukan adalah mempertahankan kebahagiaan itu tersendiri. Itu akan jauh lebih mudah, karena menurut Sagittarius, kalau kita sudah terbuka dengan seseorang, kita sudah bisa menempatkan diri kita dengan seseorang, ataupun kita sudah benar-benar bisa nih tahu bagaimana orang ini akan cerita dan arah jalan ceritanya seperti apa, itu paling enak banget, karena kita hanya bisa membalikan kata-kata dia, kita hanya bisa mensupport dia dalam ucapannya dia sendiri. Contohnya nih, dia tuh jahat banget lah, aku tuh kadang-kadang suka membantu dia tapi kok dia jahat banget gitu. Ya udah, Sagittarius akan balikan aja. Ya Sagittarius tuh jahat ya. Ya dia tuh jahat ya. Jadi seperti itu ya, nggak usah terlalu ribet lah kalau membalikan kata-kata. Itu mungkin cukup simpel ya. Ya mungkin cukup sekian ya kisah dari cerita ini. Ya semoga kalian bisa mengambil dari sisi positifnya.
Karena seseorang memiliki alasannya tersendiri untuk memilah teman-teman ataupun orang-orang terdekatnya, karena dia menghindari faktor terburuknya, dia menghindari risiko terburuknya. Dan ketika alasan itu membuat kalian tidak suka, jangan sampai kalian berpikiran kalian bisa mengubah orang lain, karena kalian tidak akan bisa membayar waktu sebelum orang itu kenal kamu. Jadi kamu yang harus menyesuaikan, kamu yang harus benar-benar beradaptasi, bukan kamu yang menyuruh orang itu berubah gitu ya. Jadi enggak, karena kita sifat manusiawi, kita harus bisa saling mengalah, bukan saling merintah. Yang berhak untuk merintah itu adalah Sang Pencipta, bukan kita sebagai manusia, karena kita pun akan luput dari namanya salah. Banyak orang yang bisanya merintah tapi dirinya sendiri tidak bisa melakukan apa yang dia perintah. Banyak orang yang bisanya menceramahi tapi dirinya sendiri tidak bisa melakukan apa yang dia ceramahi ke orang lain. Jadi nggak heran ketika Sagittarius tidak suka dengan orang-orang yang sok-sok merintah, tapi menurut Sagittarius orang itu tidak cocok untuk merintah. Ya, mungkin cukup sekian dulu, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu, dan semoga bisa menghilangkan kegabutan kalian di akhir-akhir pekan ini ya. Semoga bisa menghibur aja sih. Oke, untuk kalian semua. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa, aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku yang mengerti. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian sudah like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri, Pangeran Sagittarius. Bye bye.